Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redia Vita dari kelas PSC kelompok 5 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kami mengenai pasar. Saya akan membahas tentang teori pasar. Konsep pasar. Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual beli yang berarti kekuatan penawaran dan permintaan. Tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasanya dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Pasar dalam pandangan Islam. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar adalah penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil, tidak merugikan konsumen ataupun produsen, berkaitan dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Struktur pasar dalam Islam berkaitan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang kedua, menghasilkan barang serupa. Yang ketiga, ada banyak perusahaan di pasar. Yang kedua, struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut terdapat sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual namun banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena terdapat sedikit penjual yang ada di pasar. Pasar persaingan sempurna dibagi menjadi 3 macam pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Industri satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar. 4. Tidak menguasai harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. 2. Produksi dan persaingan pasar berbeda. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Harga bukan penentu besarnya pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli.
Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak sehingga tiap produsen memiliki pengaruh atas harga. 2. Pengusaha pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva. 3. Perang harga merupakan suatu hal yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Itu tentang teori pasar, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Filiawati. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 2. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari laporan penelitian kami terkait dengan tema pasar, di mana di sini saya akan membahas bagian hasil data. Baik, kami melakukan penelitian dengan mendapatkan data primer dan data sekunder, di mana pada data primer kami melakukannya menggunakan metode wawancara terhadap seorang responden. Kemudian untuk data sekundernya kami mengambil dari skripsi dari Universitas Islam Indonesia yang dilakukan terhadap industri pabrik jenang mirah yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Josari Wetan, Jetis, Ponorogo. Baik, untuk yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa kategori pasar itu sendiri ada dua. Yang pertama pasar persaingan sempurna dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, hasil dari penelitian kami untuk yang pasar persaingan sempurna, kami mengambil contoh dari pasar Gawangan yang beralamatkan di Dukuh Gawangan, Dusun Ngembel, Desa Bawasanglor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini kami melakukan wawancara terhadap seorang responden, yaitu salah seorang pedagang di pasar tersebut yang bernama Kartini. Beliau berusia 70 tahun dan beliau merupakan pedagang dawet atau penjual dawet di pasar tersebut. Ia telah melakoni usahanya ini selama 15 tahun, dan hasil data yang kami peroleh dari wawancara kami yaitu menurut Ibu Kartini, dalam pasar Gawangan ini hanya beroperasi di hari pasaran Pahing saja. Kemudian kami juga mendapatkan data bahwa jumlah penjual di pasar tersebut kurang lebih sekitar 100 penjual, tetapi untuk penjual yang terdata menetap atau memiliki lapak sendiri di pasar tersebut hanya berjumlah kurang lebih 60 penjual, dan sisanya adalah para penjual musiman dari penduduk-penduduk di sekitar pasar tersebut. Kemudian untuk akses masuknya, semua pedagang tidak perlu izin untuk berjualan di situ, cukup langsung masuk kemudian menempati lapak yang telah disediakan. Dan untuk penentuan harganya, di sini harga ditentukan oleh penjual sendiri sebagaimana mereka mengambil keuntungan, atau biasanya mereka juga menyesuaikan harga yang berada di pasar. Selain itu, penentuan harga juga bisa dilakukan melalui proses tawar-menawar antara pedagang dan penjual, di mana harga akan ditemukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian selanjutnya untuk pasar persaingan tidak sempurna, kami mengambil contoh industri pabrik jenang mirah yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Josari Wetan, Jetis, Kabupaten Ponorogo. Nah, di sini kami mengambil dari skripsi penelitian terhadap industri tersebut, yakni dari skripsi Universitas Islam Indonesia, di mana dalam skripsi tersebut memaparkan data bahwa industri ini sudah berdiri sejak tahun 1958. Pendirinya adalah Bapak Sastro Tujiman dan istrinya yang bernama Katmirah. Nah, merek dari
produk ini sendiri juga mengambil dari nama istri pendiri, yakni dari Ibu Katmirah. Selain itu, jenang ini yang membedakan dengan jenang-jenang yang lainnya adalah dia memiliki cita rasa yang khas, di mana ini diperoleh dari produksinya yang menggunakan teknik yang tepat dan bahan baku yang berasal dari alam tanpa pengawet. Kemudian pada produksinya industri ini menggunakan kayu bakar, sehingga ini menimbulkan rasa yang gurih dan harum pada jenang tersebut, sehingga menjadi cita rasa khas yang ada pada produk ini. Kemudian dalam melakukan pemasarannya, produk ini perusahaan ini melakukan distribusi pemasaran melalui distributor, yakni agen-agen atau pengecer yang berada di daerah pemasaran tersebut, sehingga hal ini menyebabkan akses pasar sulit karena perlu izin dari pemerintah. Selain itu, biaya-biayanya pun juga banyak dikeluarkan untuk perizinan usaha, dan untuk penentuan harganya, harga ditentukan sendiri oleh sang penjual atau pemilik dari pabrik ini sendiri, dan pabrik ini dimiliki perseorangan. Kemudian untuk pembelinya ini berasal dari daerah itu sendiri. Awalnya memang sebelum menjadi sebesar sekarang, perusahaan ini pembelinya hanya sekitar di daerah Ponorogo saja. Akan tetapi hingga saat ini produk ini telah mencapai pemasaran luar negeri. Hal ini dikarenakan banyak dari TKW-TKW dari daerah tersebut yang memperkenalkan produknya ke luar negeri. Selain itu juga di mana industri ini dekat dengan Pondok Pesantren Wali Songo, sehingga ada beberapa dari santri yang berasal dari luar negeri membeli produk ini, kemudian mengenalkannya di tempat asalnya atau dari daerah asal santri itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Pada laporan ini membahas tentang yang pertama karakteristik pasar, yang kedua kisaran jumlah penjual dan pembeli, yang ketiga yaitu mekanisme penentuan harga dan kemampuan produsen dalam menentukan harga, yang keempat yaitu akses pasar, yang kedua yaitu kisaran jumlah penjual dan pembeli. Pada pasar gawangan kain Ponorogo ini kisaran jumlah penjual dan pembelinya yaitu kurang lebih sekitar 100 penjual dan pembelinya itu sekitar desa tersebut. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna yaitu pabrik Jenang Mirah, yaitu salah satu pabrik yang sudah lama berproduksi dan terkenal di Ponorogo. Yang ketiga yaitu mekanisme penentuan harga dan kemampuan produsen dalam menentukan harga. Pada pasar gawangan kain Ponorogo ini, pedagang menentukan harga sendiri dan harga bisa berubah pada saat proses tawar-menawar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna yaitu pabrik Jenang Mirah, itu penentuan harganya itu ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, harga tidak bisa berubah. Yang keempat yaitu akses pasar. Pada pasar gawangan, semua pedagang yang menjual sayuran tersebut langsung menempati tempat atau lapak yang sudah dipersediakan oleh pengelola tanpa izin terlebih dahulu. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna pabrik Jenang Mirah, yaitu akses pasarnya itu sulit, harus minta izin terlebih dahulu pada pemerintah dan biaya-biaya besar untuk perizinan perusahaan.